wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Afanza, Subhanaka la ilma lana. Afanza itu suaranya agak sedikit ada gangguan, entah karena headsetnya atau gimana ya, Zah? Coba deh tanpa headset. Udah bisa. Udah, tanpa Zah? Headset dulu ya. Ya, boleh, Zah. Sekarang bisa terdengar? Bisa, Zah, cuman agak lebih kecil, Zah. Gimana ya? Tes, terdengar jelas? Jelas, Zah. Ya. Alhamdulillahilladzi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna as-shawab fil qawli wal 'amal wa atlik alsinatana litilawati kitabik ala nahwi alladhi yurdik birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya hari ini, sore hari ini waktu Sudan dan malam hari waktu Indonesia ya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama dalam sebuah majelis online ya, karena ini majelisnya online, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi bercucurannya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Terima kasih kepada komunitas sahabat Al-Quds Sumbar yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertemu dengan para pengurus. Saya di sini masih pelajar ya, masih seorang mahasiswi di Sudan. Panggil saja Kak Silmi karena masih harus banyak belajar, belum ilmunya masih sedikit lah. Kakak-kakak dan para ustadzah yang berbahagia, untuk pertama-tama marilah. Afanjidan, Zah. Ya. Coba agak Saza sedikit kasih jarak headsetnya biar kita tes. Soalnya suaranya jelas, cuman agak ada suara-suara lain kayak gelombang apa gitu, Zah. Ya, coba tes, Zah. Sekarang udah tes, udah bisa? Udah jelas? Udah, Zah. Udah. Berarti bisa lanjut nih? Bisa, Zah. Apa nih, Zah? Iya. Ya. Kakak-kakak dan para ustazah semuanya, kalau bicara tentang Al-Quran ya, bicara tentang Al-Quran itu tidak akan pernah ada habisnya. Kalau misalkan dikaji lagi dari berbagai sudut pandang, itu tidak akan pernah selesai. Dari segi sejarahnya, pokoknya dari segala segi itu pasti ada sesuatu yang baru, pasti ada aja sesuatu yang belum kita ketahui. Itulah dahsyatnya Al-Quran. Nah, yang pertama-tama saya ingin mengingatkan diri saya sendiri khususnya dan mengingatkan para pengurus semua, mari bersama-sama meluruskan niat, memperbaiki niat, memperbagus niat, agar majelis kita saat ini semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengelilingi kehidupan kita, menyertai kehidupan kita. Semoga berkumpulnya kita pada majelis online ini memberikan tambahan timbangan kebaikan yang akan membuat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti bertambah dan bertambah. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, langsung ke tema kali ini, yaitu Al-Quran adalah sumber energi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Nah, dari ayat ini Ibnu Mas'ud mengatakan tentang ayat ini bahwa Al-Qur'an itu
menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di bumi ini sudah termaktub dalam Al-Quran. Nah, tentang energi Al-Quran ya, sebenarnya kalau kita bahas satu-satu ayat Al-Quran, kita bahas satu persatu, sedikit-sedikit, itu semuanya adalah motivasi. Mau itu tentang sejarah, tentang kisah, atau tentang adat sekalipun, itu adalah tentang azab ya, tentang azab sekalipun itu adalah motivasi. Misalkan ada ayat yang menceritakan tentang mengerikannya neraka. Di situ kita bisa termotivasi untuk menjauhi hal-hal yang membuat kita terjerumus ke dalam neraka. Dan apabila ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang surga, itu pun akan membuat kita termotivasi untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat kita masuk surga. Nah, untuk memahami energi Al-Quran, pertama-tama kita harus mengerti dulu apa itu energi. Pengertian dari energi sendiri itu apa? Ada yang bisa jawab? Pengertian dari energi? Dorongan, Zah. Dorongan, ya bisa. Energi itu adalah daya atau kekuatan. Kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses, berbagai suatu pekerjaan. Itu adalah energi. Al-Quran ini adalah sumber kekuatan, sumber semangat, sumber kebahagiaan, dan sebuah bisa diibaratkan seperti bahan bakar ya, bahan bakar yang tak akan pernah habis. Bila kita lihat para sahabat terdahulu ya, mohon maaf ya, ini sebenarnya ada slide tapi tadi tidak sempat memindahkannya dari laptop. Mungkin nanti setelah ini insya Allah akan dikirim slide presentasinya. Ada kisah Umar bin Khattab ya, bagaimana beliau jalan dari Madinah ke Baitul Maqdis bersama asistennya ya saat itu, pergi mengendarai unta bergantian. Jadi enggak dua-duanya naik unta, tapi kadang Umarnya, kadang asistennya. Kalau misalkan bukan karena energi dari Al-Quran, tidak mungkin Umar bisa berjalan sejauh itu gantian pula gitu kan. Nah, ada kisah juga bahwa Umar itu saat pergi ke Baitul Maqdis itu, di perjalanan beliau murojaah sambil murojaah bareng asistennya. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Umar juga, sesungguhnya Allah mengangkat kaum dengan Al-Quran dan menghinakan yang lainnya dengan Al-Quran juga. Jadi betapa Al-Quran itu sumber energi yang akan membuat kita, yang akan mengangkat ya, yang akan mengangkat derajat kita. Kalau kita ingat-ingat kembali Sayyid Qutb itu yang mengarang tafsir fi Zilalil Quran, pasti semuanya, insya Allah semuanya pada tahu ya. Sayyid Qutb itu mengatakan bahwa hidup di dalam naungan Al-Quran itu adalah suatu kenikmatan yang tidak dapat dirasakan melainkan oleh orang yang menghayatinya. Nah, jadi beliau itu menuliskan dalam kitabnya, dalam kitab Zilalil Quran itu, bahwa sangat nikmat hidup bersama Al-Quran, itu sangatlah nikmat. Padahal saat itu beliau sedang berada di dalam penjara. Bisa terbayang bagaimana hidup di dalam penjara, jauh dari keluarga, terus tempat yang sangat terbatas, jauh dari kata enak ya. Tapi beliau mengatakan bahwa nikmat gitu, hidup di dalam naungan Al-Quran itu nikmat. Itulah dahsyatnya energi Al-Quran kepada orang yang menghayatinya. Mungkin kalau misalkan orang yang jauh dari Al-Quran, dia akan mengeluh, dia akan bersedih gitu kan, karena siapa yang tidak bersedih ketika di penjara, dijauhkan dari orang tua, dijauhkan dari keluarga,
Mungkin kalau suami dijauhkan dari istrinya, kalau istri dijauhkan dari suami dan anak, itu sangatlah menderita, sangatlah menyakitkan. Tapi saya mengatakan itu adalah nikmat. Hidup di dalam naungan Al-Quran itu nikmat dalam keadaan apapun. Itulah dahsyatnya energi dari Al-Quran. Lihatlah kita yang masih sangat enak ini, bisa makan, masih punya kuota internet biar bisa mengikuti kajian, masih banyak teman, masih ada yang bisa kita ajak bicara. Tapi kita masih sering gelisah, masih sering mengeluh, masih sering takut kepada sesuatu yang belum terjadi. Itu terjadi mungkin karena hubungan kita dengan Al-Quran tidaklah dekat. Interaksi kita dengan Al-Quran tidaklah instan. Makanya kita lebih sering mengeluhnya daripada merasakan nikmatnya. Kalau hubungan kita dengan Al-Quran dekat, hati kita akan selalu tenang. Karena ada energi yang kita dapatkan dari Al-Quran itu sendiri. Tentang motivasi dari Al-Quran yang tadi saya katakan bahwa kalau kita bahas satu persatu ayat Al-Quran itu adalah motivasi, kita mari mengingat surat atau ayat 21 ayat 2 sampai 5. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Allah mengatakan bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam setiap urusannya. Jadi itulah kalau misalkan kita sering-sering membaca Al-Quran, sering-sering mentadabburi isi Al-Quran, ciri dari bertakwa itu sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran ya, salah satunya. Insya Allah kita akan kuat gitu. Dengan ketika kita gelisah, ketika kita merasa ada masalah, kita membaca ayat ini, kita yakin sama Allah bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Terus kalau misalkan kita lihat Palestina ya, kita lihat Palestina itu setiap hari, setiap detik, bahkan ya setiap menit, kematian itu sangat dekat. Karena banyak bom yang tiba-tiba, banyak serangan, banyak tentara yang tiba-tiba mengusir orang dari rumahnya. Tapi lihat orang-orang di Palestina itu setiap bulannya ribuan hafiz Al-Quran telah mereka cetak. Ribuan hafiz Al-Quran telah lahir setiap bulannya gitu. Karena kenapa? Karena semuanya meyakini bahwa Al-Quran itu adalah sumber energi. Bahwa sumber energi yang akan membuat mereka selalu semangat melawan Yahudi itu ada di Al-Quran. Terus kita lihat ulama-ulama kita terdahulu seperti Imam Bukhari, Imam Syafi'i, dan masih banyak yang lainnya ya. Imam Bukhari itu beliau hafal Al-Quran saat usianya 7 tahun. Beliau mengelilingi berbagai negara ya untuk mencari hadis. Beliau lapar, beliau kehabisan uang, bahkan ada di kisahnya beliau sampai makan daun saking tidak adanya uang. Tapi beliau tidak mengeluh, beliau tidak berputus asa karena yakin bahwa Allah akan menolongnya. Karena beliau sudah ada sudah ada energi Al-Quran di dalam dirinya. Dan apabila beliau saat itu tidak bersabar, mungkin tidak akan sampai kepada kita hadis-hadis yang beliau sampaikan itu, beliau tulis itu. Terus kita lihat Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu saat kecilnya sudah orang tuanya berikan Al-Quran. Karena orang tuanya paham betapa dahsyatnya energi Al-Quran. Sehingga beliau bisa menaklukkan Konstantinopel itu ya.
terus Salahuddin Al-Ayyubi, dan masih banyak yang lainnya. Karena mereka membaca, mereka memahami, mereka meresapi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu hingga mereka termotivasi, hingga mereka yakin bahwa pertolongan Allah itu selalu ada. Mungkin ustazah-ustazah di sini juga merasakan ya, para pengurus, para kakak-kakak di sini juga merasakan contoh hal kecilnya, misalkan ketika pagi-pagi kita diawali dengan Al-Quran sebelum memasak, sebelum beres-beres rumah, atau sebelum berangkat kuliah, dan kita memulainya dengan Al-Quran, pasti akan terasa hati ini sangat nikmat, sangat tenang, sangat bahagia, dan sangat bersemangat. Padahal maksudnya hanya membaca sesuatu gitu kan, tapi sesuatu itu kan Al-Quran, itu sumber energi. Mungkin bisa dicoba bedakan ketika memulai pagi tanpa Al-Quran dan memulai pagi dengan mengutamakan Al-Quran, pasti akan berbeda hasil pada hari yang dirasakan. Kalau saya sendiri misalnya, kalau misalkan memulai pagi tanpa Al-Quran, hari-harinya itu ada resah, terus kadang ada males, pokoknya energi-energi yang negatif yang lainnya, karena membuka hari tidak dengan Al-Quran. Di sini saya akan menyebutkan ayat-ayat dari Al-Quran yang memotivasi ya. Tapi sebenarnya semua ayat-ayat yang di dalam Al-Quran itu seperti yang saya katakan tadi, semuanya memotivasi kita ya. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi taqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa bila dikatakan kepada kamu berperanglah di jalan Allah, kamu merasa berat gitu kan? Padahal apakah kamu telah menyenangi kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Padahal kehidupan dunia ini, kenikmatan di dunia ini sangatlah sedikit kalau misalkan dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita senantiasa merasakan energi dari Al-Quran? Yang pertama itu persering membaca Al-Quran dengan syarat membacanya dengan benar ya, dengan benar bacaannya tartil, sesuai dengan kaidah tajwid, dan penuh penghayatan, mentadaburi isinya. Insya Allah kalau misalkan kita membacanya dengan penuh penghayatan terus tartil, insya Allah akan terasa energi dari Al-Quran itu masuk ke dalam diri kita. Jadi bacanya jangan misalkan baca amma yatasaalun ya, amma yatasaalun anin nabiyil azim alaihi wasallam, jangan kayak gitu, karena itu nggak akan ada energi Al-Quran yang masuk. Mungkin ada, tapi hanya sedikit. Misalkan kita baca sebuah ayat ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Nah, itu pasti beda rasanya dengan ketika kita membaca wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, kayak gitu. Jadi itu yang pertama, itu sering membaca dan mentadaburinya ketika membaca. Kalau misalkan Abu Bakar ya, Abu Bakar itu disebut dengan Baka, mempunyai julukan Baka. Kenapa? Karena beliau itu orang yang lembut hatinya dan gampang menangis ketika Al-Quran dibacakan. Sampai ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika itu Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam, tapi Aisyah itu bilang,
bahwa Aisyah khawatir gitu kan, khawatir ayat-ayat yang Abu Bakar baca itu malah nggak terdengar dengan jelas karena Abu Bakar saking gampangnya tersentuh hatinya ketika membaca Al-Quran. Nah, kita pun harus begitu. Ketika membaca Al-Quran, menangislah. Kalau misalkan nggak bisa menangis, pura-pura nangis. Paksa gitu, paksa biar nangis. Tapi kalau misalkan membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, biasanya nangis. Tapi nangisnya itu entah keberapa kalinya, maksudnya keberapa kali pengulangannya. Misalkan baca Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Terus kita baca lagi Innallaha ashtara minal mu'minin Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Kita dengan menyebut nama Allah aja gitu kan, dengan menyebut nama Allah aja hati kita itu harusnya sudah bergetar gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau merasakan energi Al-Quran masuk ke dalam diri kita itu perlahan tadaburi. Yang kedua, menghafalkan Al-Quran. Insya Allah dengan menghafalkan Al-Quran akan terasa energi Al-Quran masuk ke dalam diri kita. Kenapa dengan menghafal? Karena orang yang menghafal Al-Quran itu pasti dia akan senantiasa sering berinteraksi dengan Al-Quran. Pagi pegang mushaf, siang pegang mushaf, sore pegang mushaf, malam pegang mushaf, karena dia ingin hafal. Dan dengan hafal itu bakalan sering berinteraksi. Dan dengan berinteraksi itu akan menyatu antara hati dia dengan Al-Quran. Ibnu Qayyim dalam kitabnya ya Raudhatul Muhibbin, kalau misalkan kita ingin mengetahui kecintaan kita, ingin mengetahui seberapa besar rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lihatlah seberapa sering kita membaca Al-Quran. Jadi itu kata Imam Ibnu Qayyim. Yang ketiga itu senantiasa menghidupkan lingkungan agar Qurani. Jadi dimanapun berada, dimanapun kita, kapanpun kita harus senantiasa menghidupkan suasana Qurani. Seperti jauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat, jauhkan diri dari membicarakan hal-hal yang tidak penting, jauhkan diri dari perasaan-perasaan yang tidak baik gitu kan. Intinya sibukkanlah dengan Al-Quran dan hidupkanlah lingkungan yang Qurani. Misalkan ketika bertemu dengan teman atau berkumpul sesama pengurus ini, yang dibahas adalah Al-Quran, yang dibahas adalah bagaimana murojaahnya, yang dibahas adalah tentang tadabbur, yang dibahas adalah tentang Palestina misalkan. Jadi hidupkanlah suasana yang Qurani agar terasa energi Al-Quran kepada diri kita. Yang keempat, mempunyai guru Al-Quran. Ini untuk yang muda ataupun yang tua, semuanya harus mempunyai guru Al-Quran. Kenapa harus mempunyai guru Al-Quran? Karena apabila kita mempunyai guru Al-Quran, akan ada yang mengingatkan kita ketika kita lalai, akan ada yang mengingatkan kita ketika kita malas, karena kita mempunyai guru Al-Quran. Dan carilah guru yang solih atau solihah. Maksudnya mungkin kita bisa menilai dari kesehariannya ya, karena itu sangat berpengaruh. Apabila kita berguru kepada orang yang solih, itu sangat, yang solih atau yang solihah itu sangat pengaruh kepada hafalan Al-Quran kita dan sangat berpengaruh kepada interaksi kita dengan Al-Quran. Yang kelima, membina halaqah Al-Quran.
Tapi ini untuk yang sudah baik bacaannya, yang sudah baik tahsinnya ya. Kalau misalkan sudah baik, cobalah untuk membina halaqah Al-Quran, baik itu halaqah tahsin atau halaqah tahfiz. Karena apabila kita sering-sering berada dalam halaqah Al-Quran itu akan selalu ada suntikan-suntikan atau intinya selalu ya, kalau misalkan berteman dengan penjual minyak wangi kan akan ketularan wanginya ya. Begitu juga kalau misalkan kita sering-sering dengan para penghafal Al-Quran akan terasa punya. Yang keenam, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran ini adalah ilmu ya. Al-Quran ini adalah ilmu, dan ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan bisa menetap di hati orang yang banyak maksiat, atau di hati orang yang kotor. Maksiat itu bermacam-macam ya, ada maksiat penglihatan, maksiat pendengaran, maksiat hati, dan maksiat seluruh anggota tubuh gitu kan. Jadi kita diharuskan untuk senantiasa bertaubat agar Allah berikan energi Al-Quran kepada kita. Yang terakhir, meminta agar Allah jadikan kita sebagai ahlul Quran. Karena tidak ada hal yang paling membahagiakan, tidak ada privilege yang paling keren ya, kecuali menjadi keluarga Allah. Menjadi keluarga Allah itu berarti menjadi orang yang istimewa di mata Allah. Ketika kita istimewa di mata Allah, akan Allah kasih apa-apa yang menurut Allah baik untuk kita. Dan ketika kita menjadi keluarga Allah, Allah akan senantiasa membimbing kita. Ya, bagaimana sih keluarga, sebagaimana sikap kita ke keluarga, seperti itulah. Bahkan lebih ketika Allah telah menganggap kita sebagai keluarganya. Ya, wallahu a'lam. Sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah atas ilmunya. Semoga dengan apa yang disampaikan tadi, taujih tadi, menambah sakofah kita, dan tentunya menambah girah kita, istiqomahan kita untuk senantiasa menjaga intensitas kita dengan Al-Quran. Karena sejatinya Al-Quran itu adalah energi, dorongan, ataupun kekuatan yang ibarat bahan bakar itu tiada habisnya untuk senantiasa menyalakan api-api semangat kita dalam melakukan sesuatu hal apapun itu. Oke, kita cek semangatnya dulu. Kawan-kawan, takbir. Allahu Akbar. Baik, seperti yang Allahu Akbar. Kita ada sesi Q&A, dan Allahu Akbar. kepada kawan-kawan yang ada Allahu pertanyaan, Akbar. kita masih ada waktu 10 menit untuk sesi pertanyaan. Kepada kawan-kawan yang ada pertanyaan, tafadhol. Boleh langsung saja ya, karena mengingat waktu, mungkin kalau ngetik agak sedikit memakan waktu, jadi kita langsung saja via lisan.